Hadirin pemirsa dan warganet dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami debat publik kedua pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi 2020. Kini kita masuk pada segmen ketiga, pendalaman visi misi khusus ditujukan pada calon wakil wali kota. Subtema kita pada segmen ketiga ini, reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, pembangunan kependudukan dan lingkungan hidup, infrastruktur, dan pengembangan teknologi informasi. Untuk kesempatan pertama adalah paslon nomor urut 2, sesuai dengan nomor undian. Paslon nomor urut 2 dengan nomor amplop A. Baik, saya akan bacakan pertanyaan yang sudah disusun oleh tim penyusun materi untuk paslon nomor urut 2. Dan nanti akan ditanggapi oleh paslon nomor urut 1 dan 3. Baik, saya akan bacakan, Pak. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Dalam roadmap reformasi birokrasi, pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan pemerintahan berkelas dunia untuk menciptakan pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas tinggi, dan mampu menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan memanage pemerintahan secara demokratis. Pertanyaannya, apa strategi dan terobosan kebijakan Bapak untuk menciptakan birokrasi pemerintah daerah di Bukit Tinggi berkelas dunia yang profesional dan berintegritas, serta mampu menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan melakukan manajemen pemerintahan yang demokratis di kota Bukit Tinggi? Waktu Bapak 2 menit, mulai Bapak bicara. Terima kasih kepada moderator. Jelas dalam sebuah peraturan pemerintah yang mengatur tentang reformasi birokrasi ini, ada 8 area yang harus kita reformasi, mulai dari keorganisasian, tata kelola pemerintahan, sampai selanjutnya yang ke-8 adalah perubahan mindset atau paradigma. Kami dari paslon nomor urut 2 sudah sepakat bahwasanya kita akan memulainya dari bawah, bukan dari atas, yaitu perubahan mindset atau paradigma. Apa yang kita maksudkan dengan perubahan mindset dan paradigma? Bahwasanya kami ketika terpilih nanti jadi wali kota bukan lagi jadi penguasa, tapi pelayan masyarakat. Kami akan mencurahkan semua apapun yang ada pada diri kami untuk melayani masyarakat yang ada. Konsekuensi logis daripada pelayanan yang kami ciptakan ini, jelas kesatuan cita-cita, kesatuan rasa, kekompakan. Untuk itu kami telah berjanji setia untuk kompak selalu sampai akhir daripada pelayanan kami terhadap masyarakat ini. Bahkan kami ingin di surga bersama di samping kanan Allah sebagai janji Rasulullah kepada orang-orang yang mau saling mencintai dan saling berkolaborasi bersama-sama. Dan para pemirsa yang berbahagia, kita akan tularkan kekompakan ini kepada semua aparatur pemerintah, baik itu dari asistennya sampai kepada tingkat yang terakhir, bahkan di depan untuk melayani masyarakat, yaitu tingkat kelurahan, tingkat RT, RW, dan juga kader, serta Satpol PP, sehingga semua kebijakan-kebijakan yang akan kami buat tidak ada lagi yang kemudian membuat mereka split dalam melakukan tingkah kebijakan-kebijakan yang ada. Itulah yang kemudian membuat kami ingin akan menjadi ganti wali kota. Ya, waktu habis. Baik, kita persilakan wakil wali kota dari paslon 1 untuk menanggapi jawaban yang disampaikan tadi oleh wakil wali kota paslon 2. Waktu Bapak 1 menit, mulai Bapak bicara. Terima kasih.
sesungguhnya perubahan paradigma dan perubahan mindset ini adalah sesuatu yang sudah usang, Pak, yang sudah diwacanakan beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, pada tingkat implementasi ini yang persoalan. Pada tingkat implementasinya seharusnya pemerintah sekarang tidak lagi dilayani, tapi pemerintah harus melayani masyarakat, harus memposisikan masyarakat sebagai kelompok yang harus dilayani gitu. Kita harus memperlakukan masyarakat sebagaimana layaknya perlakuan kita kepada raja gitu. Semuanya kita berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Perizinan misalnya, kita harus berpikir sekarang, bagaimana izin itu tidak diantar dan dijemput lagi, tapi bagaimana kita yang menjemput izin dan mengantarnya ketika sudah selesai. Kita hargai masyarakat dan mereka harus menikmati kemerdekaan yang sudah mereka perjuangkan ini. Terima kasih. Ya, waktu habis. Kita langsung persilakan kepada paslon nomor urut 3. Wakil Wali Kota nomor urut 3 akan menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit, mulai Bapak bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya. Menurut saya yang paling penting, menurut kami berdua, idaman yang paling penting adalah bagaimana kita menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Jadi penataan struktur di dalam pemerintahan itu sangat penting. Jadi KPI ini harus kita perhatikan. Key Performance Indicator atau Key Performance Index ini harus kita lihat. Bukan berdasarkan karena kedekatan, tapi harus dilihat bagaimana performance dari masing-masing ASN yang ada. Terus juga kita harus menyiapkan juga manajemen partisipasif. Juga ada transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan, akuntabel dan berkeadilan. SOP wajib dilaksanakan. Artinya di dalam melaksanakan SOP ini yang pelaksanakan harus paham dan masyarakat pun juga harus bisa paham bagaimana dalam mengurus ataupun juga mendapatkan layanan dari pemerintah. Insya Allah kami akan membenahi itu semua sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan baik dengan pasangan nomor 3. Bismillah. Ya, kita beri aplaus untuk ketiga paslon. Baik para hadirin, kita masuk ke putaran kedua. Kita persilakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim penyusun materi pada amplop B. Baik, saya bacakan Pak. Salah satu prioritas dalam pembangunan SDM sebagaimana dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Bukit Tinggi tahun 2006-2025 adalah penguatan peran agama dan budaya dalam rangka memperkukuh jati diri dan kepribadian bangsa. Sebagaimana diketahui bahwa penduduk Kota Bukit Tinggi tidak hanya beragama Islam dan tidak beretnis Minangkabau saja, tetapi juga ada beragama Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan beretnis lainnya. Pertanyaannya, bagaimana strategi Bapak memperkuat peran agama dan adat dalam membangun dan merawat sikap saling memahami dan menghormati antar warga negara yang berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan di Kota Bukit Tinggi? Waktu Bapak 2 menit, mulai Bapak bicara. Terima kasih. Saya kira kita orang Minangkabau sudah dari dulu diajarkan bagaimana tentang implementasi atau aplikasi dari sebuah filosofi. Filosofi itu adalah janji, adat bersandi sara, sara bersandi kitabullah. Dan ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga menjadi tanggung jawab kelembagaan dan juga menjadi tanggung jawab semua masyarakat. Kita tidak ingin adat bersandi sara bersandi kitabullah hanya menjadi slogan, tapi bagaimana masyarakat di Minangkabau ini benar-benar memahami dan menjadikan filosofi ini sebagai pandangan hidup, sehingga masalah agama, adat sara mengatur, adat memakai memang bisa benar-benar diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian ajaran bare sapikua ringan sajinjiang itu adalah sebuah filosofi juga di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Bagaimana kita bisa bersama-sama saling asih, saling asuh, tidak saja kepada yang seakidah, tapi dengan
saudara-saudara kita yang berbeda akidah, kita harus tetap selalu bisa berdampingan. Duduk sama tinggi, tagak sama rendah, hidup di ranah Minang yang tercinta ini. Barangkali demikian, terima kasih. Ya, cukup. Baik, kita langsung persilakan kepada wakil paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban yang disampaikan oleh paslon 1. Waktu Bapak 1 menit, mulai Bapak bicara. Baik, terima kasih. Yang pertama yang perlu kita dudukkan adalah nenek mama alim ulama pada posisinya. Bagi kami nenek mama bukanlah tim sukses, tapi adalah mitra untuk membangun kota Bukit Tinggi ini. Bagi kami ulama adalah suluh bendang dalam nagari yang akan mengajarkan kami tentang agama. Agama yang diajarkan kepada kami itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu adalah bahagia dia sebagai seorang penganut agama lain meskipun dia berada di tengah kalangan kaum muslimin. Bahkan kalau dikatakan hewan pun, kalau dalam hadis itu bahkan tidak enak dibacakan ya. Itu enak dia sebagai binatang ketika dia hidup di tengah-tengah kalangan muslim yang sebenarnya. Inilah peran ulama yang kita beratkan, kita mintakan. Inilah peran nenek mama yang kita minta agar mengajarkan kepada kami bagaimana adat yang sebenarnya, bukan tim sukses. Terima kasih. Ya, waktu habis. Baik, langsung saja kita persilakan kepada wakil wali kota paslon nomor 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon 1. Waktu Bapak 1 menit, mulai Bapak bicara. Ya baik, terima kasih banyak. Setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum dan dalam hal pelayanan. Dan itu sudah jadi kewajiban bagi kita untuk memberikan pelayanan yang sama apapun rasnya, agamanya, etnisnya. Jadi saya rasa ini sudah jadi kewajiban sebagai pemerintah untuk memberikan pelayanan yang sama di mata hukum dan dalam layanan lainnya. Karena itu saya rasa melihat sekarang begitu banyak gerakan-gerakan radikal dan lain sebagainya, perlu diperkuat peran FKUB, Forum Kerukunan Antarumat Beragama, sehingga akhirnya terbina jalinan hubungan yang baik antara tokoh adat, nenek mama, alim ulama, cadiak pandai, bahkan tokoh-tokoh agama lainnya. Sehingga akhirnya kita bisa bersama-sama membangun kota Bukit Tinggi. Dan juga perlu ditumbuhkan kesadaran di dalam instansi pemerintah untuk memberikan layanan kepada siapapun warga kota Bukit Tinggi dengan hak yang sama. Mungkin saya rasa itu. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus untuk ketiga paslon calon. Baik, para hadirin pemirsa dan warganet dimanapun Anda berada, kita masuk ke putaran ketiga untuk menjawab pertanyaan C. Diberikan kesempatan kepada wakil wali kota paslon 3. Baik, saya akan bacakan. Persoalan pembangunan infrastruktur di kota Bukit Tinggi tidak terlepas dari masalah keterbatasan lahan, sulitnya pembebasan dan konflik kepemilikan lahan, banyaknya proses konsolidasi tanah perkotaan yang masih belum tuntas sampai saat ini, dan termasuk beberapa gugatan masyarakat terhadap Pemko Bukit Tinggi berkaitan dengan status kepemilikan tanah. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan langkah konkret Bapak untuk menyelesaikan permasalahan lahan tersebut dalam pembangunan infrastruktur kota tanpa merugikan kepentingan